tabungan kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Jamaah berbahagia, tanpa terasa kita sudah masuk di hari yang ke-22 dan tinggal menghitung beberapa hari ke depan. Tamu yang sangat istimewa ini akan segera pamit dari kita. Dan besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar di masa-masa mendatang tamu ini akan tetap bertemu dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengulang kembali bahwa di hari yang pertama saya menyampaikan materi bahwa keberkahan Ramadan itu terlihat daripada hurufnya Ro, Mim, Dot, Alif, dan Nun. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan keberkahan ini dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di hari yang kedua tentang bagaimana apa yang hari kedua yang kemarin? Ada yang lupa kan ini? Hari kedua kemarin? 4 golongan. Yang pertama apa? Yang didudukan surga. Ta'lil Quran. Baca HP bukan? Baca Al-Quran. Yang kedua? Memberi makan, berurut. Oh, enggak, jaga lisan dulu dong. Jaga lisan dulu. Yang ketiga memberi makan. Nah, yang keempat berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk keempat ini ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya sampaikan kemarin pintas di pengantar kemarin bahwa tolong kalau kita punya permasalahan dengan pasangan kita di rumah, jangan pakai diam-diam. Artinya ada komunikasi lah. Jangan sampai ada kejadian ada seorang suami ketika pergi kerja mungkin malamnya ada diskusi tingkat tinggi dengan pasangannya. Artinya diskusi tingkat tinggi tanda kutip marah-marah. Pada saat sang suami pergi pamit izin kerja, dia diam, nggak mengeluarkan sekata apa nggak perlu diam saat kerja diam. Ya biasa kalau perempuan lagi matu diam. Dan ini menyiksa kita pak sekalian. Kalau lagi pasangan lagi marah diam itu menyiksa kita. Dan ini pernah terjadi di dapur dikisahkan bagaimana para perang itu tidak pergi perang di diam sama Rasulullah. Kata mereka dunia seperti mau apa kata mereka sempit kata mereka. Rasul nggak negur. Perang-perang dan perang tak perang lagi dibiarkan sama Rasulullah dan ditegur. Nah, ini kalau kita pada saat kita mau pergi kantor, pergi kerja, tiba-tiba panik sama pasangan kita, dia diam aja. Rasanya kita pergi kantor juga suasana gak enak bekerja. Ini kejadian pertama. Entah masalahnya apa, kalian masalahnya KDRT, kurang duit terus biasanya. Bukan KDRT yang satunya. Kalau KDRT yang satu enggak, kemesraan dalam rumah tangga itu beda lagi babnya. Ini KDRT yang satu, kurang duit, ribut terus, mungkin babnya itu. Sehingga pada saat suami panik, dia diam, ribut. Semalam ribut, dia tidak, suami dicuekin aja. 3 bulan kemudian, muncul lagi kasus yang sama. Tapi nggak tahu barangkali babnya bukan KDRT barangkali. Apakah masalah apa? Yang jelas, intinya sang suami pamit kerja, dia diam lagi. Pada saat sang suami pergi kerja itu kecelakaan meninggal di tempat. Yang jadi pertanyaan kita, akankah kita seperti dengan pasangan kita yang sudah sekian tahun kita bersama dia, ketika ada masalah kita diam-diam saja. Itu pada begitu pergi kerja, takdirnya keluar, kecelakaan dan meninggal di tempat. Tinggallah penyesalan dan sakit dari tidak sempat mengambil suaminya. Kita nggak pernah tahu sampai di mana batas usia kita. Makanya saya pesan ketika kita dengan pasangan kita, tolong kalaupun mau diam ya 1-2 jam diamlah, jangan berhari-hari. Dan cukup menyiksa. Ini sekedar mengingat kita semua yang punya pasangan di rumah. Tidak ada salahnya kita minta maaf, kalaupun kita atau yang benar atau salah minta maaf dulu, tidak apa-apa. Membahagiakan dia. Ini kisah saja, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Alhamdulillah. Selesai sudah materinya, Pak? Tak pulang, tak putas kan? Belum ya? Assalamualaikum. Oh, belum Pak, masih berapa materinya? Tadi saya ngisi di anak sekolah, saya tantang mau berapa waktu? 2 jam Pak. Materi udah panas tadi, udah jam 10 tadi, setengah 10. Pak, coba Pak, nggak tahan Pak, panas Pak. Tadi 8 antara materinya tadi. Akhirnya kalah juga mereka dengan saya. Karena 1 jamnya saya kasih materi tadi. Semangat mereka. Namanya anak sekolah itu sudah beda dengan kita. Ya kalau di sini kan enak, nggak ngaruh panas AC-nya enak.
angin sepoi-sepoinya mantap. Paling tinggal tidur aja kita kalahnya dengan mata ya, kondisi tangannya mata aja sini. Terus terang AC itu tangannya pasti mata. Begitu kurang sepoi-sepoi sudah lewat sudah itu biasanya. Saking khusyuknya bagaimana saking tenang dia mendengar ceramah, tidur pulas dia. Nah, kalau mau tidur monggo saya nggak larang. Saya juga kadang dengarkan ceramah itu tidur terus segar lagi, biasa itu. Itu gangguan sepintas saja, tapi tidak berapa lama kita akan segar lagi kalau tidur lagi. Tadi saya dijemput sempat tidur setengah jam tadi. Dalam ada mobil lewat pas tanggal 12 tadi, langsung cuci muka, berangkat, langsung ngecas HP tadi. Tidak perlu waktunya istirahat, nggak masalah. Itu bagus. Oke. Ada 8 standar spiritual yang nanti kita pertahankan ketika kita pasca Ramadan nanti. Jangan sampai nanti Ramadannya sudah bagus, tilawahnya sudah bagus, sholatnya berjamaah, nggak pernah masbuk, bukan masih sibuk yang nggak pernah masbuk, nggak pernah ketinggalan itu. Kalau masbuk yang satu masih sibuk ya kita pasti sibuk lah. Masbuknya sibuk terus, ayo pekerjaan untuk kita di lapangan. Nah, ini ada 8 standar spiritual yang paling tidak bisa kita pertahankan pada saat pasca Ramadan nanti. Yang pertama kita mulai dari urutan paling rendah. Saya mulai dengan susunan urutan-urutan pendidikan dari jenjang yang paling rendah, yaitu TK. Apa itu TK? Tilawah kontinu. Biasakan pasca Ramadan nanti bertahanlah dengan kondisi kita mau baca Al-Quran. Minimal kita punya mushaf seperti inilah. Walaupun di HP juga ada, tapi kalau di HP, kalau baterainya lobet, nah tilawah kita sudah tahu. Chargernya tinggal di rumah, sudah ada aja alasannya. Kalau nggak ada alasan, Pak. Ini saya baru tadi malam, bukan promosi, secara informasi aja. 40.000 aja, Pak. Tapi untuk usia-usia kepala 4, kepala 5, kita harus butuh kacamata, Pak. Hurufnya terlalu lembut di mata kita. Tapi kalau 20-30 seger ini Qurannya ini, lihatnya warnanya hijau di dalam. Bukan doang aja hijau, Quran bedanya di hijau di bagus. Minimal ini kalau kita baca tasbih bisa dikantongin. Kalaupun di sini ada juga, tapi ketekanannya Pak, biar pantulan cahaya ini membuat mata kita segera lelah, cepat berair mata kita. Yang usia-usia ini baru mata penghasilan, belum mata penglihatan. Kalau mata pencarian saya nggak tahu lagi gimana tuh, udah rusak. Dua matanya harus dijaga, mata penglihatan dan mata pencaharian. Kadang-kadang kalau mata pencaharian ini bisa plus bisa minus ya, dua-duanya juga bisa plus minus gitu. Nah, kembali pada kalau kita rajin membaca Al-Quran dengan model-model yang begini itu mata akan segar. Beda dengan ini, cepat ini pantulan cahaya luar biasa radiasinya. Kalau mau pakai kacamata, apa? Kenapa? Kalau kita terbiasa dengan baca Al-Quran setiap hari saja, setengah juz saja itu jadi luar biasa. Ini prestasi kita pasca Ramadan. Pertahankan ini tilawah kontinu. Sesibuk apapun kita masih bisa, waktunya bisa kita setel. Contoh, pada zuhur 2 lembar, pada asar 2 lembar, maghrib 2. Selama 5 waktu 10 lembar, hatam 1 juz 1 hari kita bisa mencicil. Bukan motor aja dicicil Pak, tilawahnya masih bisa kita kredit 2 lembar. Itu orang yang tidak punya waktu, yang kesibukannya udah kelas tinggi. Wah, saya nggak ada waktu lagi nih, baca Quran nggak sempat. Sebenarnya sempat, tinggal kita bagaimana kita menata waktu tersebut. Masing-masing orang punya waktu 24 jam. Tinggal bagaimana memanage waktu itu. Jadi pertahankan tilawah kontinu walaupun cuma setengah juz atau seperempat juz atau 2 halaman saja, tapi kontinu. Kalau kita sempat baca istighfar, apa? Salah apa saya hari ini? Dosa apa saya buat sehingga saya bisa kontinu baca Al-Quran? Kalau nggak bisa, rapel besoknya. Hari ini dapat setengah, besok 1 juz, rapel lagi. Itu namanya motivasi. Hari ini dapat setengah, besok seperempat, itu tidak motivasi namanya. Turun. Kalau motivasi itu 2 target lagi biar semangat membaca Al-Qurannya. Nggak rugi kita baca Al-Quran ini. Saya katakan kemarin Al-Quran itu luar biasa. Ini kadang-kadang mohon maaf di zaman orang tua kita dulu Qurannya itu banyak, bertumpuk-tumpuk Qurannya. Tapi yang baca bukan manusia rayap sampai bolong-bolong, bacanya rayap itu membaca sampai bolong. Beda dengan kita. Saya buka gini, ya Allah rayapnya sampai berbolong-bolong tulisannya lagi. Saking lamanya tidak pernah disentuh. Jemurannya kok nggak disentuh, kasihan juga apalagi orang. Ini Al-Quran. Jangan sangka Al-Quran yang kitab suci kita, petunjuk kita mungkin setahun sekali baru membukanya, kasihan.
Jangan sampai terjadi pada diri kita yang selama 1 bulan ini kalau training kita. Bagaimana kita beradaptasi dengan Al-Quran, bagaimana kita berkomunikasi dengan Al-Quran. Masalah apa? Semua ada di Al-Quran. Kalau mencari, baca tafsirnya, insya Allah kita ketemu jawabannya banyak. Banyak contoh-contoh kisah-kisah yang sampaikan di Al-Quran, pembelajaran buat kita. Fir'aun saja luar biasa menggambarkan di Al-Quran. Dan sampai sekarang muminya masih ada. Betapa hebatnya teknologi dulu itu bagaimana mengawetkan orang itu luar biasa. Jadi orang zaman dulu belum seberapa kan, tapi mengawetkan itu yang luar biasa saat ini mayatnya masih ada. Belum kita lihat lagi bahwa di Al-Quran itu bagaimana antara air tawar sama air asin nggak pernah ketemu. Itu di Al-Quran sudah ada orang puluhan tahun meneliti masalah, tapi di Al-Quran cerita ada air seperti itu nggak akan pernah ketemu, tahu sama sekali nggak akan pernah nyatu. Segala itu nggak akan pernah bintang jadi satu. Itu Al-Quran bercerita. Itulah hebatnya Al-Quran dan sayang sekali. Dan kita rindu suasana era-era 80-90 ketika kita masih anak-anak dulu. Kita kalau baca Al-Quran itu bawahnya pegangnya begini dulu. Anak-anak dulu pegang di sini ya. Atau nggak tadi kepakan ngaji rame-rame sama gurunya, isi drum dulu satu drum baru boleh ngaji. Itu upahnya ustadznya. Kita nggak bayar, cuma ustadznya minta tolong diisikan drumnya satu drum baru kita boleh ngaji sama-sama. Sebagai kita mau menghargai ustadz, ihtiram kita pada ustadz. Dan sekarang di sini ihtiram pada ustadz luar biasa, dijemput pakai mobil lagi. Saya rekomendasikan ada program namanya, bukan kalau program di pemerintahan itu namanya Germas, gerakan apa? Masyarakat sehat. Ini Germus, gerakan menjemput ustadz. Bisa dijemput juga lah, biar kalau pengujar kan tidak kehujanan lah. Kalau di motor kasihan juga, ya karena saya pernah ngalamin betul sekali. Pas mengisi di sini terus terang, jalannya nggak dikasih tahu kalau perbaikan, separuh jalan yang dipakai. Nanti lagi hujan deras lagi, Jumat lagi. Cuma istighfar, ya Allah mudah-mudahan sampai, ya Allah gitu aja berdoa sendiri. Ya Allah mudah-mudahan sampai ke tempat. Panitia nggak ngomong kalau ada perbaikannya, saya nggak tahu karena lama nggak karyawan, berarti cuma jalannya sip-sipan. Dan tiap ya Allah hari Jumat hujan deras, ya Allah mudah-mudahan sampai, saya bilang. Kendala. Jadi tadi saya bagus panitianya ada gerakan menjemput ustaz dan jemput yang diantar juga, langsung disuruh langsung dulu. Kayak di Lampung datang tadi jemput mau dari antar. Enggak gitu juga kan. Ini kembali kepada Al-Quran dulu. Jadi mudah-mudahan Al-Quran ini jadi bacaan kita setiap hari di rumah. Bacaan kita yang the best ya. Bukan berarti tidak boleh membaca, silakan, tapi Al-Quran yang nomor 1 dulu kita utamakan. Prioritas lah, skala prioritas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jenjang SD. Apa itu SD? Sholat duha. Kalau Ramadan, tadi kan TK sekarang naik SD lagi kan, jenjangnya begitu, nggak ada langsung SMA kan SD dulu. Kalau ada SMA berarti udah nyogok sekolahnya itu, jalan tol. Langsung dapat SD langsung SMA nggak mungkin. SD dulu, sholat duha. Bagaimana sholat duha kita kalau selama ini baru 2 rakaat? Ya, pasca Ramadan, ya minimal bertambah 4 rakaat lah. 6 juga boleh, 8 juga boleh. Dan waktunya jam 7 boleh, jam 10 masih boleh. Bahkan sebelum zuhur masih bisa waktunya ketika sholat duha. Inilah rangka kaitan dengan rezeki. Dan rezeki itu bukan, saya katakan kemarin, rezeki itu bukan uang saja. Ketika kita definisikan rezeki masalah uang, ketika orang nggak punya uang nggak ada rezeki, bukan. Rezeki bisa jadi waktu yang luang. Bisa jadi rezeki adalah badan yang sehat, terus yang luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang punya rezekinya banyak tapi nggak sehat juga, nggak punya waktu. Nah, kita diberi waktu sama Allah dari nikmat itu rezeki yang luar biasa. Bisa melangkahkan mesin itu luar biasa. Nggak semua orang bisa melangkah mesin Pak. Terus terang di tengah kondisi seperti ini, ataupun melangkah kembali dari mundur ke belakang dia luar aja, umpamanya. Nah, jangan kesini di belakang, nggak mau di dalam. Umpamanya langkah kita luar biasa begitu. Langkah-langkah mesin kita, saya tambahin bisa lumayan juga ya. Untuk latihan fisik kita bawa di kalau kerja naik ke atas ini, fisiknya harus stamina prima luar biasa. Luar biasa, makanya sholat ini perlu menjaga stamina rezeki kita. 2 rakaat boleh, 4, 6 silakan semampu kita. Tapi jadikan sebuah kebiasaan buat kita, jadi habit di antara kita. Ada orang buat program gini, 10 hari pertama Ramadan dia sholat duhanya 4 rakaat. 10 hari kedua dia tambah jadi 6 rakaat. 10 hari ketiga tambah jadi 8 rakaat, baru meningkat. Step by step. 10 hari pertama aku 4 rakaat dulu, latihan dulu katanya sholat duha dulu. 10 hari kedua tambah 2 jadi 6. 10 hari ketiga naik lagi jadi 8 rakaat. Bagus.
Nanti begitu pasca Ramadan, paling nggak ada 4 rakaat lah, atau paling minimum 2 rakaat. Setidaknya setiap hari kita ada sholat duha. Ini bukan yang masalah rezeki. Ingat, rezeki bukan bisa jadi keluarga kita bahagia itu bagian rezeki kita juga. Di rumah nggak pernah ribut-ribut tahun sekali karena nggak ada THR yang belum dibagi, kan gitu. Udah bagi THR belum? Nah, habis. Sudah ya, alhamdulillah. Kalau kamu sudah dulu bagi THR, tahu si hari Ramadan dan awal tadi udah bagi hari-hari. 2 kali sehari, ada yang subuh, ada yang zuhur. Ada yang terawih lagi 3 kali THR pengurus bagi. Beda dengan perusahaan itu mengerjakan Idul Fitri baru bagi. Kalau pengurus masjid THR udah keluar. Tausiah hari Ramadan sehari 3 kali lagi THR-nya. Warga pengurus masjid itu bagi THR-nya. Ini THR yang gratis. THR buat spiritual kita. Tausiah harian Ramadan. Kalau udah hari kita luar biasa kita berbaik THR kita ini. Ini sebuah kebahagiaan tersendiri. Yang nanti ada pun THR dalam bentuk nominal, angka-angka itu urusan perusahaan. Kembali pada sholat duha tadi. Jadi tolong dipertahankan sholat duhanya. Yang ketiga, SMP. Apa itu SMP? Sholat malam pertahankan. Nah, kita ke Ramadan kemarin, hari ini Ramadan udah biasa sholat malam tadarus, sholat tarawih. Ketika pasca Ramadan minimal kita suruh pertahankan SMP-nya, sholat malam pertahankan. Kalau enggak, paling dalam seminggu ada kita sholat malam. Ini perlu ekstra, karena kalau di Ramadan gampang kita bisa berjamaah, tapi di Ramadan ini individu ini perlu ekstra mempertahankan melawan kemalasan ini luar biasa. Bangun jam 3 malam, bangun sih dengan alarm, yang sholat alarmnya aja, kita tidur lagi, matikan alarmnya bunyi lagi malam lagi, matikan. Tidak sholat, yang sholat kan alarmnya bunyi ingatkan mendapat hal alarmnya aja yang bunyi gitu. Mau lagu apa kalau kita nggak punya niat mau sholat nggak bangun juga kan? Berarti itu alarm, karena kita betul contoh kita jam 2:30 mau buang air kecil itu alarm kalau bangunkan buat kita mau sholat malam, cuma kita nggak sadar. Habis buang air kecil tidur lagi nyambung lagi, coba 2 rakaat. Pikir 1 cukup. Latihan dulu lah pelan-pelan. Itu bertahap besok 4 rakaat, 1 witir, besok 6, 3, 4, 8, 3. Udah terbiasa jadi sebuah kebiasaan. Yang namanya kebiasaan kalau ditinggalkan ada perasaan yang kurang pada diri kita. Contoh, kalau kita sarapan pagi saja, itu kalau nggak sarapan bisa beda. Beda juga orang nggak pernah sarapan pagi. Dia tunggu lapar baru sarapan, beda. Ya, orang nggak ada sarapan pagi di mana tak ada sarapan nasi, nggak ada sarapan pagi. Nggak ada saya juga nggak pernah sarapan pagi, pak. Kalau sarapan nasi ya, nggak pernah saya makan malam, nggak ada makan malam, nggak ada makan nasi di malam hari. Ini bahasa yang salah. Udah makan malam, enggak saya pernah makan malam, makan nasi di malam hari. Udah makan siang, ya apa makan siang itu pak? Makan nasi di siang hari. Kata bahasa Indonesia kita nih, dalam Indonesia bahasa juga masih belepotan penggunaan kaidah bahasanya. Kembali kepada sholat malam pertahankan. Ini butuh, kalau nggak spiritual kita yang maksimal, makanya mempertahankan ini namanya mempertahankan itu berat pak. Kalau merebut juara main bola paling gampang, nggak ada beban. Tapi kalau mempertahankan sebagai juara beban moral. Kalah lagi kemarin sudah menang kalah lagi. Piala Dunia kemarin siapa yang nyangka juaranya di luar prediksi orang. Dimana tim-tim yang pernah dikumpulkan luar biasa. Dan ini sepanjang sepak bola yang baru ada tilawahnya di mana kemarin? Piala Dunia kemarin. Qatar. 4 tahun kemudian mana lagi pialanya? Belum tahu. Belum dikasih tahu bocorannya. Karyangan. Di Karyangan enggak ya? Nggak mungkin di Karyangan. Luar biasa sepak bola ini luar biasa. Baru pertama bisa ada pembukaan ekstra program. Ini kembali. Jadi mempertahankan sholat malam ini butuh komunitas juga. Kalau bisa kita ada teman itu WA. Yuk sholat malamnya buat komunitas grup 10 orang aja. Sholat malamnya jam sekian ingatkan lagi teman-teman yang dibangunkan. Kita selalu mengingatkan apa untuk membersamai kebaikan. Ini namanya SMA. SMP baru ya? Masih jauh nih. MTS. 8 MTS nanti masih banyak. Kalau SD tadi kata yang lagi viral di sosmed itu saya pelajar sadar diri katanya. Orang itu aja viral ya, cuma gara-gara diputus pacar aja viral jadi SD nggak sadar diri dia bilang. Terasa kampur dengan saya pak rumahnya nggak jodoh saya. Si Fajar. Cuma saya nggak di sosmed, dia di sosmed cukup. Sekarang SMA. Apa itu SMA? Senantiasa menghafal Al-Quran. TK, SD, SMP, SMA.
senantiasa menghafal Al-Quran. Pertanyaannya sudah berapa ayat yang kita hafal? Kita bisa nyegam hafal kok mau, yang penting punya kemauan dulu, punya kemauan dulu menghafal. Kalau tidak punya kemauan bagaimanapun banyak waktu luang, berat rasanya kita menghafal Al-Quran. Ya setidaknya hafalan kita bertambah lah, bukan trikul. Itu apa? Itu aja ayat favorit. Memang bagus, tapi alangkah bagusnya tambah lagi yang bagusnya biar tambah bagus lagi. Jadi senantiasa menghafal Al-Quran ini dalam arti kita ada penambahan pada diri kita. Kita saja hidup tumbuh berkembang semakin bertambah usia kita. Jangan malu belajar sama anak-anak kita yang mungkin hafalannya lebih banyak daripada kita. Nggak ada salahnya kita minta ajarin apa, memotivasi dia juga untuk belajar hafalan. Simak sama dia sekarang. Coba dengarkan setelah hafalan dapat salahnya di mana. Tak bikin kasar kalau diingat bahwa lupa ini salah apa ya. Tapi balik bagus. Nah makanya sekali-sekali itu buat acara paling tidak sepekan sekali kumpul sama keluarga atau sebulan sekali. Diskusi bagaimana kita menjaga hafalan kita. Walaupun sedikit, walaupun tidak hafal sampai 30 juz, tidak maksimal 30 juz, tapi paling nggak juz 30 lah, walaupun nggak 30 juz. Kalau nggak seperempat juz 30 lah, yang aduha ke belakang lah. Itu dua kepala. Karena dari SD sampai kita kuliah itu aja kita diajar sama guru-guru kita pelajarannya. Pasti itu. Dan era-era saya dulu sekolah itu, kalau lagi sholatnya di atas meja. Dulu ya masih panjang-panjang, bukan kayak sekarang yang canggih-canggih di atas meja sholatnya. Ada yang di bangku, ada yang di atas meja sholat, praktek sholatnya. Walaupun celana pendek dulu SD era-era 80 itu. Generasi emas kata tahun 70, 80, 90 generasi emas anak-anak kita yang masih enak, belum ada tantangan kayak sekarang ini. Dan rame-rame kita sekolah jalan kaki. Punya kehujanan, panas sekarang kan nggak ada. Kalau nggak ada motor mereka nggak mau sekolah. Paling nggak diantar. Sekarang mobil canggih. Kalau punya mobil tinggal tunjuk aja ada maksud, selesai nyampe di tempat kita. Nggak perlu punya mobil, irit perawatannya. Kita nggak perlu merawat, tinggal tunjuk aja di aplikasi. Udah punya mobil kita mau kemana-mana. Itu udah sarana ini. Ini yang SMA senantiasa menghafal Al-Quran. Yang kedua, yang ke TK, SD, SMP, S1. Apa S1? Silaturahim. Jaga silaturahim di antara kita. Dengan silaturahim ini akan memperpanjang usia kita, menambah rezeki kita. Ini hebatnya silaturahim. Berkunjung ke tempat teman, buat list minggu ini sampai tempat siapa ya. Silaturahim yang paling baik kita bawa sesuatu kepada kita datangi, bukan kita minta dijamu di sana. Itu yang bagusnya seperti kita bawa sedikit oleh boleh atau roti. Oh boleh juga lah roti, terserah. Yang penting ada oleh-oleh buat tuan rumah. Itu bagusnya silaturahim seperti menyambung tali silaturahim. Ya, pasca Ramadan nanti makanya kenapa ada halal bihalal itu untuk menyambung silaturahim tadi, mengumpulkan semua orang biar nggak kemana-mana. Ada acara halal bihalal, itu pun ada cuma di Indonesia. Karena niatnya tadi untuk halal bihalal untuk silaturahim menyambung biar nggak putus kekeluargaan di antara kita. Terkadang kita sama anak-anak kita sama generasi berikutnya udah nggak hafal sama orang tuanya, udah lupa. Ini sudah mulai anak-anak sekarang sudah tidak memperhatikan silsilah seperti itu, siapa tuan, siapa sepupunya, siapa orang nggak tahu lagi, sudah tahunya mereka aja di rumah. Karena mungkin kita juga nggak pernah silaturahim pada keluarga yang lain. Ini S1. Yang kedua, yang ketujuh, keenam, S2. Saum sunnah. Biasakan setelah pasca Ramadan kita bisa saum sunnah minimal Senin Kamis lah. Kalau kuat Daud lah. Daud itu bagus pendidikan luar biasa. Jadi gaji setengah 1 bulan tinggal setengah bulan jadi pakai kan. Puasanya setengah bulan, selang-seling bagi yang mampu. Atau enggak dia mudik 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Itu bagus melatih kita puasa itu. Jadi kalau nggak ada pas tahun sekali minimal Senin Kamis bisa dilatih lah. Saum sunnah dilatih. Kalau sampai terbiasa, insya Allah kita terbiasa terprogram kan. Biasa kita Senin Kamis ya. Kalau nggak kurang persen ada yang kurang, cuman kadang-kadang tantangannya yang luar biasa Senin Kamis ini. Karena cuma kita aja pesertanya, nggak rame-rame. Waduh, ada undangan nih, undangan makan potong kambing. Ya kata kemarin aduh kambing lagi mau dapat batalkan. Undangan itu wajib ya, kita mendatangi. Yang undang sudah yang itu wajib datang. Sudah makan ya batalkan puasanya. Aturan seperti itu. Jadi bagaimana saum sunnah juga mengontrol, mempersiapkan agar setahun berikutnya kita pas Ramadan sudah siap dalam puasa ini. Kalau kita nggak pernah latihan dan bola, menang itu kemungkinan kecil.
kalau nggak pernah latihan. Nah, kita butuh latihan ini puasa Senin Kamis 13, 14, 15 mempersiapkan Ramadan yang akan tahun mudah-mudahan kita dipanggil lagi sama Allah. Kalau nggak dipanggil berarti kita tidak dimutasi sudah. Mutasi nggak tahu kemana, di tempat kelima nggak tahu terserah mutasi kita. Ini namanya S2 saum sunnah. Yang ketiga S3 PK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. S3 ini sedekah seikhlasnya, setiap hari boleh, sepekan sekali boleh, sebulan sekali boleh, setahun sekali boleh. Sedekah. Sedekah itu nggak harus dengan uang, dengan tenaga kita boleh. Tapi dengan PKO alhamdulillah kalau punya sedekah Al-Quran boleh, sedekah apa saja ada orang butuh, kita sedekahnya itu sedekah. Dan niatkan buat orang-orang atau orang tua kita sudah tidak lagi niatkan buat pahala buat mereka. Sedekah. Sedekah ini nggak ada batasannya, beda dengan zakat. Zakat sekarang berapa? 60.000. Sudah bayar belum? Jangan bayarnya nanti malam jam 12 baru kasihan Pak. Mending jauh-jauh hari kita bayar zakatnya Pak. Biar bermanfaat buat orang lain. Kadang fenomena kita ini bayar zakat menjelang malam Idul Fitri. Kasihan panitianya Pak. Terus terang. Sangat merugikan dan mereka nggak sempat. Yang menerima juga nggak keraskan buat apa besok mereka dapat Idul Fitri. Mereka putus sebelum Idul Fitri seharusnya hamil berapa itu terbagi itu. Cuma kadang kita kurang sadar tentang yang bagus sejak awal. Nah, saya berpesan juga depan bagus juga THR itu jangan di Ramadan, itu ada biar kita bisa korban banyak. Kalau di Fitri kan korbannya di mall, THR-nya kan. Coba kalau THR dipindah ke itu ada, oh banyak yang korban tuh Pak. Sebuah ekor sampai 3 berlomba-lomba kan THR taruh di bulan ada. Karena taruh di bulan ini ya THR-nya korbannya nggak kemana-mana. Ada banyak ke mall, kita cek di mall, darahnya itu. Keliling-keliling orang nggak tawaf, keliling-keliling sudah sa'i dari mall satu ke mall berikutnya dia sa'i sudah ke kamu. Coba, saking pingin cari yang terbaik, lupa dia sudah sholat Quran, sebuah trennya tempat yang paling istimewa, itikaf. Udah nggak sempat Ustaz sibuknya mau baju yang sibuk kan ngecat rumah lagi. Kalau ngecat rumah sebelum Ramadan persiapannya, ini kita satu berarti bulan Syawal bukan Ramadan. Ngecat rumah diganti semua pasti lengkap. Kalau marhaban Ramadan, marhaban bulan Syawal, ada nggak nyambut Ramadan? Oh, fokus kemarin, bikin kuenya udah kemarin, jadi nggak fokus pecah pikiran tuh, belum kuenya lagi segala macam. Akhirnya apa? Ibadahnya lewat 10 hari terakhir, fokusnya bikin kue apa lagi hari ini mau gimana? Nggak salah, cuma langkah bagus prioritas lah, membagi waktunya. Kalau bisa 10 hari pertama kita udah buat itu selesai, kalau habis buat lagi, kan nggak mungkin juga habis. 10 hari berikut terus habis. Saya kurma kemarin saya dikasih kemarin sama Pak Ustaz. Enak kurma Indonesia itu memang luar biasa. Bijinya aja beda dengan kurma Sutari. Bijinya aja beda kurma. Ada yang kurma bisa makan bijinya ternyata diganti dalamnya dan dicoklat. Ada. Saya pernah ngerasain kreativitas itu. Kok dia makan kurma sama bijinya ternyata dalamnya bisa diganti sini ada kacang mente dalam bijinya kurma itu. Tambah enak kurma Sutari dan mahal harganya. Beda kualitas. Asal jangan kacang panjangnya dalamnya beda Pak. Ada harganya tiap harga. Super punya aja kalau dikasih kacang panjang dalam orang nggak akan beli Pak. Yang bikin menarik karena kacang mentenya itu Pak. Orang punya nilai masing-masing kacang mente begitu mencoba mahal harganya. Iya kan? Tapi beri segini juga kacang mente masih mahal juga Pak. Kalau dia punya kualitas yang luar biasa. Dan tumbuhnya juga nggak sembarang dia tumbuh. Rata-rata di Sulawesi kurma dia tumbuh. Tapi dia kurma nggak sembarang juga tumbuh. Kembali kepada tadi sedekah setiap hari kan seikhlasnya. Terserah berapa saja. Ada kisah sangat menarik. Ada seorang jamaah ketika di komplek, lagi waktunya 1 menit lagi. Itu panjang pemberitaannya. Sampai kita tidur nanti. Ada seorang jamaah ketika selesai sholat Jumat, dia duduk di emperan masjid. Dia melihat ada seorang nenek-nenek lagi jualan makanan tradisional. Dia hampiri. Nek, berapa ini Nek? 5.000 katanya. Makanan tradisional 5.000 satu plastik. Dibeli seorang tadi. Di 5.000. Sebenarnya dia nggak pengen beli, cuma kasihan doang. 5.000 dibeli. Nenek sudah tua lagi di emperan masjid nunggu. Nggak lama kemudian kata si orang tadi, tiba-tiba dari komplek itu muncul anak kecil lari-lari. Dia datang nenek tadi. Nek, berapa kerupuk begini Nek? Taruh jajanan kerupuk 5.000 cu.
anak kita mengeluarkan uang, berapa dikeluarkan? Anak kelas 2. Ini gimana nih, saya beli 10 katanya, ya keluar uang 50.000. Ini kali berapa? 10 bungkusnya. Nek saya beli 10 bungkus, tapi kerupuknya buat nenek aja, bisa nenek jual lagi katanya. Coba, nah cuy, kadang anak kecil itu lebih jujur daripada kita. Ya keluar 50.000, nek ini saya beli 10 bungkus, tapi kerupuknya nggak saya ambil, kerupuknya nenek ambil saja, nanti nenek bisa jual lagi. Apa katanya? Alhamdulillah, engkau kabulkan doa Allah. Aku ingin beli obat buat cucu yang sakit ya Allah. Bapak tadi melihat matanya berkaca-kaca, subhanallah, hal sekecil itu beli kerupuk 50.000 dan ambil dari saya, beli kerupuk baru saya ambil lagi. Tahu kerja di mana dia? Muhammad, nonton nggak di proses kerja ini? Kerupuk satu diambil lagi, kerupuk cuma satu aja. Anak tadi 10 dia nggak ambil, nek ambil aja nih, jual lagi, siapa tahu bermanfaat tuh nenek. Akhirnya orang tadi penasaran, nak siapa namamu? Raden Pak. Kelas berapa? Kelas 2. Kamu setiap hari samunya 50.000 ya? Enggak lah Pak, saya samu cuma 10.000 sehari Pak. Terus saya enggak, dari samu saya nggak pernah jajan, saya simpan samu saya selama 5 hari. Dan kebetulannya karena saya terus sekolah, saya juga bawa bekal, jadi nggak pernah saya pakai. Dan setiap Jumat saya sedekah 50.000 kata dia. Anak kecil sedekah 50.000 sebulan, sepekan. Karena sehari 10.000 dikasih orang tuanya. Saya sedekah ini Pak, dia bilang. Jadi saya kumpulkan uang saya 10 sehari ini 5 hari, setiap Jumat saya sedekah. Terus buat apa? Saya niatkan pahalanya buat ibu saya. Kita kenapa itu? Ibu saya meninggal sejak kapan? Sejak saya TK. Anak masuk kelas SD, tidak cerdas. Dia kumpulkan uang setiap pada sedekah. Karena dia pernah mendengar ada ustaz bercerita, ada seorang ibu yang diselamatkan sama Allah karena anaknya sedekah sepotong roti. Saya tertarik itu Pak. Jadi saya setiap sepekan sekali saya kumpulkan uang 10.000 ini, saya sedekah buat ibu saya, mudah-mudahan ibu saya diampuni sama Allah SWT. Sudah berpikirnya akhirat sudah panjang ke depan. Dia nggak mau pikir lagi jajan segala macam, dia makan jajan dari rumah saja. Dikumpulkan 10.000 selama 5 hari, dia jajan mengambil untuk orang tua. Apa kata sang bapak tadi? Kamu sungguh luar biasa. Bapak kalah sama kemarin ini. Terus kata bapak, nah ini bapak ganti uang 50.000 buat kamu, uang tadi nenek. Aku dia bilang, terima kasih Pak. Buat bapak saja. Bapak kan masih punya anak, saya nggak punya anak, Pak, saya nggak ada tanggungan katanya. Seperti anaknya bilang, buat bapak aja uang 50.000 Pak. Saya kan masih anak-anak, Pak, saya nggak punya tanggungan, saya masih enak kok Pak, saya bisa mengulang 10 hari. Buat bapak aja, mudah-mudahan manfaat buat bapak. Itu apa sang anak itu? Coba. Akhirnya orang tadi, Allah, dia banyak belajar. Suatu melihat nenek tadi jalan ke apotek, dikejar nenek tadi di apotek, dia burukan sampai di apotek tadi. Nenek sudah menyanyi obatnya, harganya berapa kan? Kasih berapa? Harga obatnya tadi 40.000, ini saya bayar katanya 50.000, langsung kasih ke nenek katanya 10.000. Kata nenek, alhamdulillah tadi terus dibawa. Ini kita terkadang perlu belajar sama anak-anak hal yang anak terkadang lebih jujur daripada kita. Ya mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah yang anak kita tadi yang dia bersedekah, dia kumpul uang 10.000 bagi dia nggak pikir mana pikir mudah-mudahan bisa diampuni sama dosa-dosa itu, kan karena dia nggak punya orang tua lagi. Dan saya kenikmati orang luar biasa bapak yang mengajar kepada anak. Makanya didiklah anak sedini mungkin dalam seperti itu. Belum ada kata terlambat buat kita, dan sering-seringlah berkomunikasi kepada anak-anak, ajarkan mereka suasana tempat-tempat seperti ini, ajarkan mereka biar spiritual mereka terbangun dengan baik. Ini kecerdasan luar biasa. Yang terakhir pesan saya bahwa setiap diri kita menjelang akhir Ramadan harus melakukan evaluasi diri, muhasabah di antara kita. Evaluasi mana-mana program kita selama Ramadan yang tidak tercapai bisa kita perbaiki di masa-masa yang datang. Pun begitu juga dengan pengurus masjid, kita evaluasi program-program apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum, apa yang kurang kita maksimalkan di masa-masa yang akan datang. Sehingga ke depannya kita jauh lebih baik lagi, harapan kita seperti itu. Tiada hari tanpa sebuah kebaikan. Dan mudah-mudahan karena tadi saya mulai dari TK, SD, saya juga akhir dengan kata-kata TK, SD. Tahu TK, SD?
Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, istirahat. Ya.